Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal fadil jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang rahimahullah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan kita di pagi ini senantiasa dapatkan ridho dari Allah, dan apa yang menjadi hajat kita serta keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aujaba lan wajibakan sama asyadu dan ingkang paling syariah ala zawjati ing atase wong wadon ilama kalikane kapundhut sapa zawjuna garwane zawja an tahidda ing yanto ihdan sapa zawja alaihi mengatasi zawj. Faqala mengatakan sapa Allah fi suratul Baqarah di dalam surat Al-Baqarah. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Di sini dalam kitab Ar-Rahman ini dijelaskan Allah sebagai syari' yang memberikan syariat, mewajibkan kepada istri-istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, yakni melakukan iddah. Iddah ini adalah satu proses seorang wanita harus menghentikan diri dari keramaian. Seorang istri harus menutup diri dari lamaran atau pinangan-pinangan laki-laki lain. Iddah ini adalah proses untuk menyadari bahwanya dirinya saat itu dalam keadaan sendiri dan harus menjaga dirinya dan juga menjaga harga suaminya, dihindarkan dari segala fitnah, dan dia dilarang mempercantik diri, memakai wangi-wangian, dan juga melakukan pergaulan sebagaimana umumnya wanita. Kenapa? Karena dia dalam saat berkabung, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan sangat-sangat hancur hatinya. Kenapa? Karena ditinggal pasangan hidupnya. Dan di sini Al-Quran memberikan aturan-aturan bahwasanya walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, para laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan istri-istrinya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Maka istri yang ditinggalkan ini dia menunggu, dia melakukan iddah
dirinya sendiri selama 4 bulan 10 hari. Jadi ini merupakan cara Islam memberikan perlindungan kepada wanita agar mampu menata diri, menata mentalnya di saat ditinggalkan wafat oleh pasangan hidupnya. Betapa sedihnya Bapak Allah, seorang ibu atau seorang istri ditinggalkan wafat oleh suaminya. Sangat sedih, sangat terpukul. Bahkan sampai-sampai dia mengatakan hidup ini sudah tidak ada artinya lagi. Hidup ini sudah tidak bermakna lagi. Padahal di saat itu dia memiliki rumah, dia memiliki kekayaan, dia memiliki anak, dan masih punya kerabat-kerabat yang lainnya. Tetapi karena ditinggal pasangan hidupnya, sehingga semuanya tidak tampak sama sekali. Kesedihannya mengalahkan segala-galanya. Makanya di saat ini Islam memberikan perlindungan, memberikan aturan agar wanita yang ditinggalkan wafat oleh suaminya menunggu di rumah, tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan penting sekali selama 4 bulan 10 hari. Di situ Islam memberikan kesempatan bagi seorang istri untuk menata hatinya, untuk menyesuaikan hidupnya. Makanya suami itu atau juga istri sangat berarti ketika ditinggalkan baru merasa. Kata orang Jawa, pasangan hidup itu adalah kayu, jika nyawa. Maka seorang janda itu separuh hati seorang itu sudah menyatu, separuhnya ada dalam hati pasangan hidupnya. Makanya perkawinan itu adalah konsep menyatukan diri jasmani maupun rohani. Menikah itu tidak hanya sekedar pernikahan semata, tetapi ada penggabungan dua jasmani, dua rohani dijadikan melebur jadi satu, sehingga dalam istilah Jawa disebut dengan karyo sigarani nyawa. Lah ini Pak, orang yang sudah menyatu selama beberapa tahun, baik secara fisiknya maupun psikisnya, jasmaninya maupun rohaninya sudah menyatu, maka ketika ditinggalkan ini sangat-sangat terpukul sekali. 2 minggu yang lalu kami takziah ke Malang, ke guru kami, Profesor Dr. Robi. Dia ditinggalkan istrinya tanpa ada tanda-tanda. Istrinya adalah seorang dosen, juga seorang dokter, kemudian aktivis di kampus, mulai pagi sampai sore ngajar, pulang-pulang di rumah itu jam 4 atau mulai maghrib. Kemudian setelah maghrib itu kumpul bersama dengan anak-anaknya. Kemudian setelah isya makan bersama. Kemudian ketika menjelang tidur, walhasil seorang istri tertidur selama-lamanya. Sangat mengejutkan jangan. Dulu bercerita banyak. Hati ini memang harus menerima, tapi bagaimana terjadi pertarungan, pertarungan antara kenyataan dan juga perasaan. Takdir ini memang harus diterima, tetapi hati ini sangat sulit sekali. Panjenengan yang pernah mengalami perasaan semacam ini pasti juga akan terlihat betapa sulitnya melepaskan orang yang kita cintai, apalagi dicintai secara sangat ini, kemudian dipanggil oleh Allah SWT. Makanya Islam di sini memberikan aturan menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ada yang bertanya, Pak, ini kan bagi wanita, kalau laki-laki bagaimana? Kok tidak ada iddah? Kok tidak ada iddah? Kalau laki-laki itu hanya sebuah penyesuaian saja. Kenapa laki-laki tidak ada iddah? Iddah dalam Islam tujuannya adalah hidup birrahmi, untuk menyatakan bahwasanya betul-betul dalam rahim seorang wanita tidak ada janin, untuk menyatakan
betul-betul dalam rahim wanita tidak ada bayi dalam kandungan. Nah, laki-laki itu tidak punya rahim, makanya tidak bisa hamil. Dia hanya membuai tapi tidak bisa dibuai, tidak bisa menyimpan. Makanya kami pernah mendapatkan pertanyaan dari dosen kami, almarhum Bapak Asari Ahmad, dosen kami 15 sampai IAIN Surabaya. Alhamdulillah satu beliau bertanya, ayo coba bedakan mana apa bedanya laki-laki dan perempuan. Mahasiswa sama ngaco yang bisa menjawab kami tambah nilainya. Bentuknya Pak salah, suaranya Pak salah, kelaminnya Pak salah, semua jawaban nggak ada yang mengarah kepada kebenaran. Beliau kalau kelamin masih bisa dibuat, bahwa keluar negeri jadi. Kalau misalnya postur tubuhnya masih bisa dibuat, di model apapun, alat medis sudah mampu membantunya sesuai dengan permintaan. Suara bisa dibuat, biasa direkayasa. Satu yang tidak bisa direkayasa adalah penciptaan Allah SWT kepada seorang wanita yang menjadi kodratnya, yakni rahim. Siapapun orang laki-laki model apapun, ini tidak akan pernah memiliki rahim. Dan juga ahli medis manapun tidak akan mampu memproduk namanya rahim. Sehingga laki-laki yang operasi melakukan transgender, laki-laki menjadi wanita, disesuaikan, dimodifikasi dan diupayakan persis seperti wanita, dipastikan dia tidak akan memiliki rahim dan tidak akan pernah mengalami kehamilan. Lebih dulu Islam itu memberikan perlindungan seorang wanita ini betul-betul dipastikan sebelum menikah dengan laki-laki lain. Ketika dia ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Loh, ketika seorang wanita ini hamil, tinggalan suaminya yang meninggal dunia, maka pada 4 bulan 10 hari ini dia pasti akan tahu, alhamdulillah tiba-tiba bapaknya arek sedo duwe tinggalan, aku ditinggalin bayi dalam rahimku. Alhamdulillah tak jagone senapi dikno dadi gantine bapake sing mari jamaah, anakku sing jamaah, bapake sing giat, sing saleh, anakku saya menjadi anak yang saleh sebagai penerus ayahnya. Maka ada ketahuan sebelum 4 bulan 10 hari tahu dia dalam keadaan hamil. Makanya setelah 4 bulan 10 hari wanita itu belum boleh menikah dengan laki-laki lain selama dia belum melahirkan. Maka iddahnya awalnya dia iddah wafat 4 bulan 10 hari dikatakan hamil, maka berubah menjadi iddahnya orang hamil kapan sampai melahirkan, lalu dia itu diperbolehkan untuk menikah kembali dengan laki-laki lain. Nah inilah makanya Islam itu adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Islam itu agama yang sangat-sangat melindungi hartanya dalam konsep syariah. Karya Ibn Ash-Shatibi dia memberikan konsep Islam itu agama yang menjaga hidup nasab, menjaga keturunan. Ketika seorang janda dalam keadaan hamil, maka tidak boleh dinikahi laki-laki lain, harus menunggu kelahiran anak tersebut. Ini dalam Islam adalah hifdzun nasab, agar apa? Keturunan atau bayi yang dilahirkan itu memiliki nasab satu, yakni kepada ayahnya yang meninggal dunia atau yang menceraikan istri. Kemudian juga hifdzul mal, menjaga harta. Dalam Islam ini tidak boleh merampok, mencuri, mengambil hak-hak orang lain dengan cara kekerasan maupun secara halus.
tanpa adanya ridho dari pemiliknya tidak boleh. Makanya mencuri tidak boleh, merampok tidak boleh, korupsi tidak boleh, dengan cara yang harus menggenggam juga tidak boleh. Karena apa? Melindungi kepemilikan seseorang. Ada juga hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan manusia harus dijaga. Makanya tidak boleh saling menghina. Tidak boleh menghina, menjatuhkan, bahasa kerennya sekarang membuli-bulinya, baik dengan cara verbal maupun non-verbal, dalam bentuk kata-kata, kalimat, maupun dalam bentuk perbuatan, mukul maupun yang lain. Ini ada pasalnya di Indonesia. Pada dalam Islam itu sudah dalam melindungi kehormatan seseorang. Kemudian apa? Ada menjaga hidup, menjaga agama, akidah. Sampai kapanpun akidah seseorang ini harus dijaga. Makanya bisa dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian wafat dalam keadaan kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sampai meninggal seseorang itu dalam keadaan berpindah agama. Ini dilindungi. Makanya dicontohkan dalam pasal 29 ayat 2, sebagai warga negara boleh mengamalkan ajaran, memiliki agama masing-masing dan beribadah menurut ajaran agama masing-masing. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Ini dengan keluarga Slovak zaman Nabi itu bagaimana? Apakah Nabi pernah memaksa kepada orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam? Sahabatnya Nabi tidak pernah memaksa orang kafir untuk masuk dalam agama Islam. Kenapa begitu? Ada ayat Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku ya agamaku. Makanya dakwaannya Nabi pertama itu secara sirri kepada keluarga, diajak masuk Islam dengan cara yang halus. Kemudian ada perintah secara alamiah atau terang-terangan. Ini Pak, Islam itu sangat memberikan perlindungan kepada pemeluknya, bahkan non-muslim juga dijaga hak-haknya. Ada fiqhul hayat karya Asy'ari membuat konsep fikih kehidupan. Dalam fikih kehidupan, buku yang begitu tebal mengajarkan orang Islam itu harus saling melindungi dirinya, keluarganya, dan juga sama muslim. Dan orang Islam juga punya tugas melindungi non-muslim, melaksanakan kewajiban-kewajiban dirinya dan juga menjaga hak-hak kaum non-muslim. Hak mereka juga dijaga, hak bertetangga, hak berinvestasi, hak bermuamalah, dan juga hak-hak yang lain. Ini harus ditegakkan dengan cara yang adil, memiliki kesamaan-kesamaan. Makanya konsep yang dibangun oleh bangsa negara Indonesia, bangsa yang majmuk, bangsa yang multikultural, ini adalah konsep negara dengan moderasi. Kenapa? Karena ini lebih memberikan manfaat dan memberikan kemaslahatan. Kita tidak boleh semena-mena mayoritas mengalahkan minoritas, tidak boleh. Yang minoritas ini merasa dipojokkan, ini tidak boleh. Tetap harus menjaga hak-haknya. Makanya Indonesia ini negara-negara yang sangat unik sekali. Negara-negara yang indah sekali, mampu saling menjaga antar agama, bisa rukun, bisa menjaga hak-haknya, dan dilindungi oleh aturan di negara ini. Dan ini sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Makanya Islam ini sangat diamalkan dalam negara Indonesia. Islam sangat melindungi warganya, sama seperti perlindungan bangsa Indonesia, negara Indonesia kepada rakyat-rakyatnya. Ini Pak. Makanya orang Islam harus memperkuat akidahnya,
orang non-muslim juga harus memperkuat akidahnya. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama dan tidak ada teror untuk keluar maupun masuk ke dalam agama yang lain. Ini luar biasa. Nah inilah Islam memberikan ajaran-ajaran yang luar biasa. Dan di sini dalam ayat yang lain, dalam penjelasan ayat ini disampaikan wa ja'ala lana tusakan Allah laha maring muwatul al-haqqa ing haqqi fi an kutima ing dalem nyentot den jumenengaken fi an kutima ing dalem nyentot jumenengi sapa muwatul fi bayi zaujiyati ing dalem omahe bojoan sangat ing dalem waktu setahun yunfaku dan nafkahi alaiha ing kasih sapa alaiha ing kasih wong wadon sing ditinggal sedo mindirkan zauji saking tinggalan harta suami ida saat nalikane ngarepaken sapa zaujan sapa wong wadon patut pripun seorang wanita itu diperintahkan untuk menetap dalam rumah suaminya atau rumah yang dibangun secara bersama-sama selama 1 tahun. Dia bisa menggunakan tinggalan-tinggalan harta suaminya dinikmati. Kenapa? Karena sudah menjadi hak-haknya. Islam sangat menegakkan hak-hak dalam keluarga, baik mereka yang ditinggal mati maupun pisahkan dan perceraian. Allah juga memberikan penjelasan dalam ayat yang lain. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghayra ikhrajin fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin wallahu azizun hakim. Dalam ayat yang lain ini Islam memberikan perlindungan wanita-wanita ini hendaknya berdiam diri menetap di rumah tersebut selama 1 tahun. Misalnya rumah tersebut milik mertuanya, misalnya rumah tersebut milik keluarga suami, maka wanita ini tetap dianjurkan berada dalam rumah itu selama 1 tahun. Tetapi ketika belum sampai 1 tahun kok dia ingin keluar, mungkin kembali pulang kepada orang tuanya sendiri, juga tidak boleh, juga diperbolehkan. Tetapi wanita tersebut tidak boleh diusir dari rumah yang ditempati. Ini tidak boleh diusir, tetap dipertahankan di situ. Kalaupun keluar dari rumah tersebut, maka harus dalam keadaan rela atau atas kehendak wanita tersebut. Kenapa? Karena ini merupakan satu penghargaan yang diberikan agama Islam kepada seorang wanita yang ditinggalkan wafat oleh suaminya. Hadirin rahimakumullah, intinya kajian kita pada pagi hari ini Islam memberikan perlindungan hak-hak kepada seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Tetapi wanita tersebut harus berdiam diri selama 4 bulan 10 hari di dalam rumah, dan dia boleh bertempat tinggal di rumah milik suaminya atau milik keluarganya atau milik mertuanya selama 1 tahun, karena itu adalah rumah yang dimiliki bersama oleh dia dan juga suaminya. Dia boleh keluar dari rumah karena mungkin ada keinginan-keinginan tertentu dan dia pulang kepada rumah ayahnya. Ini juga diperbolehkan. Jadi tanggung jawab orang tuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kebersamaan kita jadi kebersamaan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi awlina wa barik lana fi awladina wa azwajina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi ahlina ijal hayatan thayyibatan sakinah innaka ala kulli syai'in
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم.